Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas optimisme sektor real estate. Darmadi Darmawangsa nanti narasumbernya dengan Bapak Direktur Utama ERA Indonesia. Tapi sebelum kita melakukan talk show, pemirsa, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi untuk Anda. Di antaranya adalah beragam stimulus bagi industri properti dan real estate diharapkan mampu menopang kinerja emiten sektor tersebut di paruh kedua tahun 2021. Di mana stimulus ini juga dapat dijadikan bahan bakar pemulihan bagi sektor yang sempat terkoreksi. Beragam stimulus yang dikeluarkan pemerintah bagi industri properti dan real estate Indonesia diharapkan mampu menopang kinerja emiten sektor tersebut di paruh kedua tahun 2021. Di mana stimulus ini juga dapat dijadikan bahan bakar pemulihan bagi sektor yang sempat mengalami koreksi akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, para analis menilai sepanjang tahun ini sektor properti masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meski demikian, dirinya menyebut masih ada harapan bagi sektor properti dengan diberikannya beberapa insentif. Di antaranya ialah pemangkasan pajak pertambahan nilai dari pemerintah sebesar 50% untuk rumah dengan harga maksimal 5 miliar rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga ikut memberikan stimulus berupa regulasi yang memungkinkan pihak perbankan dan non-performing loan di bawah 5% untuk memberikan kredit pemilikan rumah dengan uang buka atau down payment mencapai 0%. Adapun para pengamat berharap kedua stimulus ini dapat semakin meningkatkan kinerja emiten-emiten properti dan real estate di paruh kedua tahun ini, sehingga pada akhirnya ikut mendorong kinerja sektoral. Selain dari stimulus, pemulihan sektor properti dan real estate juga terbantu jika harga komoditas kembali naik dengan agresif. Berbagai sumber IDF Channel. Ya, pemirsa, kita akan membahas topik optimisme sektor real estate, dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Darmadi Darmawangsa yang merupakan Direktur Utama ERA Indonesia, PT ERA Graha Realty Tbk, yang akan mencatatkan sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Darmadi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Dede, apa kabar? Luar biasa. Kabar baik juga Pak Darmadi, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ini untuk ERA pencatatannya besok ya Pak? Iya, besok. Oke. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan rencana IPO, bagaimana ERA melihat dinamika sektor real estate dan properti sampai sejauh ini, terutama di tengah pandemi, Pak Darmadi? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, yang bisa kita mulai. Kenapa IRA ini mau masuk ke dalam proses IPO dan melihat kondisi properti yang seperti ini? Mungkin banyak pengamat atau banyak kaum awam melihat sektor properti juga termasuk sektor yang cukup berdampak dari akibat pandemi COVID-19 saat ini, dan itu benar untuk sektor properti di primary market. Ambil contoh yang paling sederhana adalah market developer, di mana mereka develop project, dan pada saat ini tentu permintaan akan berkurang dengan kondisi 1,5 tahun ini. Namun satu hal yang paling penting adalah sektor secondary ini berbeda sekali ya, karena ERA bermain khususnya di sektor secondary, di mana penjualan kami hampir 90% di sektor secondary. Ya, oleh sebab itu terjadi jual beli pada saat seperti ini. Ini khusus mungkin saya share dengan Anda, kita ambil contoh di tahun 98, Pak, krisis ekonomi tahun 98. Setelah krisis itu berlalu 1 tahun, di tahun 99 dan khususnya 2020, pasar properti khususnya secondary itu sangat marak ya. Karena pada saat yang bersamaan, pemilik modal ya, baik pemilik properti itu, mereka menjual properti mereka itu di bawah harga pasar. Khususnya seperti saat ini, harga pasar di bawah sekitar 20 sampai 25 bahkan 30% itu ditawarkan di market. Sehingga para pembeli juga merasa hal itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi mereka, dan mereka masuk di pasar. Dan ERA adalah perusahaan bisnis di mana kita menjalankan bisnis kita jual beli properti khususnya secondary di bisnis ini, dan market secondary sangat luar biasa. Dan dibandingkan tahun 2019 dan 2019 pada saat belum ada COVID, pencapaian kami di tahun 2021 khususnya di bulan Januari sampai Mei ini increase sangat tinggi, dan ini sangat potensial bagi kita masuk ke IPO saat ini. Baik, Pak Darmadi, Anda katakan tadi dari sisi pasar secondary Pak, ini lebih ke jenis properti seperti apa Pak Darmadi? Oke, ERA khususnya kita bermain kebanyakan di properti 1 sampai 5M dan 5M ke atas ya. Jadi khususnya pasar middle dan middle up ya. Dan ini pasar kebanyakan pada
saat ini, satu tahun 3 bulan ini, kebanyakan penjualan terjadi pada landed property, ya, rumah tapak, ya. Saya tidak bilang apartemen, walaupun apartemen merupakan sebuah produk yang kami juga fokus. Namun di dalam kondisi seperti ini memang kalau Anda lihat dari sektor primary project saja, banyak developer menunda atau menghentikan proyeknya. Jadi memang market yang lagi ramai saat ini adalah landed house. Atau mungkin apartemen juga yang sudah jadi gitu. Baik, Pak Darmadi, beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan Pak dari sisi insentif untuk properti, bahkan ini diperpanjang tampaknya sampai dengan akhir tahun. Apakah ERA juga terdampak Pak dengan segmen secondary yang sudah Anda jelaskan tadi? Oh, ini sangat berita yang mengembirakan dari pemerintah. Saya juga termasuk berada di Kadin, khususnya di bidang properti. Kita mendorong agar hal ini terjadi dan memang pemerintah mengizinkan kita untuk memperpanjang sampai akhir tahun ini. Dan dengan adanya program yang 0% PPN, ya, ini sangat membantu untuk market kita karena ini berlaku untuk properti sampai 2M, sampai batasan 2M. Jadi ini sangat menarik ya untuk pasar properti kita, dan ini juga pasti yang akan mendorong penjualan properti khususnya di semester kedua ini. Baik, di semester pertama bagaimana dampaknya terhadap ERA Pak Darmadi, terutama untuk segmen yang 2M yang Anda sebutkan tadi? Apakah penjualan permintaan juga mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak? Iya, ini data yang saya bisa beri kepada Anda, data yang kami cermati di bulan Januari sampai Mei. Peningkatan omset penjualan kita naik 120% dibandingkan tahun lalu Januari-Mei 2020. Dan khususnya properti di atas 5 miliar ya, itu kenaikannya 104%. Dan properti antara 1 sampai 5 miliar kenaikannya sekitar 80%. Jadi kita melihat segmen-segmen market di sini menarik sekali karena banyak investor yang sudah belajar, khususnya di tahun 98. Ketika market krisis terjadi, setiap krisis selalu menyimpan kesempatan, dan investor-investor yang sangat cerdas dan kebetulan yang memiliki modal yang banyak, mereka melihat ini kesempatan untuk membeli properti, dan pada saat booming nanti mungkin sekitar tahun 2023, 2024 nanti yang lebih kencang lagi, mereka bisa capitalize dan mendapatkan profit yang besar. Pak Darmadi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas terkait dengan rencana IPO dari PT ERA Graha Realty Tbk. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marga Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Darmadi Darmawangsa, Direktur Utama ERA Indonesia atau PT ERA Graha Realty Tbk. Pak Darmadi, kita lanjutkan kembali di segmen sebelumnya. Tadi sudah kita bahas perkembangan atau dinamika industri real estate dan properti di tengah pandemi, kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, insentif yang diberikan ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan untuk sektor ini dan juga kepada para pelaku industrinya, termasuk kepada ERA. Nah, ini untuk ERA akan mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia, Pak Darmadi. Ini dilaksanakan kapan, Pak? Dan bagaimana persiapan sampai sejauh ini, Pak Darmadi? Persiapan kami sudah sangat matang ya selama 1 tahun terakhir ini ya, dan khususnya memang ada beberapa penundaan yang akhirnya bisa kita realisasi tahun ini dan khususnya besok Juni 30 ya. Kami sudah sangat siap untuk go public ya. Kami juga belajar banyak dari beberapa perusahaan broker juga di luar negeri, khususnya di properti, dan memang ERA kalau Anda lihat seperti saat ini, kita mungkin tidak di luar negeri ya, selain mungkin di Singapura dan di Amerika, mungkin tidak banyak sektor seperti ini yang ada di bursa efek di belahan dunia lainnya. Namun kami sangat positif dengan bisnis ini karena bisnis ini akan menjadi anchor di mana kita bisa mengawinkan antara pemilik dan pembeli properti, sehingga market ini akan selalu stabil even dalam kondisi krisis. Dan dalam proses IPO ini kami sudah siap dan matang dan siap memasuki fase baru pertumbuhan ERA ini, Pak. Baik, dalam mencari sumber pendanaan, Pak Darmadi, cukup banyak alternatif begitu. Bagaimana ERA memilih IPO ini? IPO ini sebagai sebuah
sebuah sarana, channel yang baru untuk bisa membesarkan bisnis. Mungkin Anda harus ketahui di dalam industri kami, persaingan di bisnis kami juga sangat ketat ya, dan menjadi pionir, menjadi pemula ya untuk masuk sebagai perusahaan listed di Bursa Efek ini adalah sebuah kemajuan langkah besar yang dilakukan ERA. Karena dengan seperti gini kita bisa mendapatkan banyak funding yang fresh ya dari luar, sehingga membuat stabil bisnis kita dan laju bisnis kita akan lebih kencang dibandingkan pesaing-pesaing kami lainnya. Dan keberadaan kami di Bursa Efek ini akan menjadi sebuah gravity pull ya, sebuah penarikan gravity yang kuat, sehingga agent-agent yang mungkin yang individu atau yang traditional broker, mereka akan memilih ERA karena brand name kita akan lebih reliable karena listed di Bursa Efek ini. Baik, dari catatan kami, Pak Darmadi, dari prospektusnya ERA ini, dana hasil IPO 22,79 miliar rupiah, di mana 100% untuk modal kerja dan kegiatan operasional perseroan. Bisa dijelaskan secara detail tidak Pak? Ini 100% untuk modal kerja dan kegiatan operasional perseroan ini untuk apa saja Pak Darmadi? Yes, ini yang menjadi boost bagi ERA khususnya di tahun 2021 ini. Pertama, uang hasil penjualan itu kita bisa pakai untuk memperkuat brand image. Karena kalau Anda ketahui, yang namanya jual beli properti, orang selalu menganggap sebelah mata ya, kurang profesional. Oleh sebab itu kami ERA ini brand dari New Jersey, Amerika Serikat ya, dan kita punya keberadaan di Indonesia sudah 30 tahun, proven ya. Kita menggunakan dana kita sebagian besar untuk memperkuat brand. Yang kedua, memperkuat teknologi. Kalau Anda lihat sekarang dengan khususnya dengan pandemi seperti saat ini, baik penjual maupun pembeli sangat sulit bertemu tatap muka face to face langsung. Oleh sebab itu teknologi sangat dibutuhkan ya. Kemudian sistem listing, sistem penyebaran data yang bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Ambil contoh ya, kalau kita punya klien, punya listing di Jakarta, klien-klien kita yang di luar kota, di Samarinda, di Sulawesi, mereka juga bisa akses data tersebut dan bisa menjadi potential buyer untuk produk kita. Dengan kekuatan teknologi ini, properti yang kami pegang akan dijual dengan lebih cepat lagi, dengan harga lebih baik lagi, dan tentu dengan proses yang aman melalui ERA. Dan hal itu bisa kita perkuat juga dengan dana yang kita dapat adalah mengembangkan link yang kita miliki saat ini. Saat ini ERA memiliki 104 kantor saat ini, dan kita juga punya potensi untuk berkembang di kota-kota lainnya, dan kita akan penuhi kota-kota yang ada di Indonesia ini. Sehingga networking ini jalan, dan sehingga proses jual beli ini bisa lebih cepat dan lebih lancar dengan harga yang lebih baik. Baik, tidak ada alokasi untuk perluasan dari area lahan mungkin atau rencana pembangunan dari proyek baru ke depannya untuk ERA? Oke, khususnya ERA, kami tidak bermain seperti developer yang mencari tanah dan mengembangkan produk. Kami adalah real estate agency yang membantu developer untuk memasarkan produk-produk mereka. Saat ini kami juga lagi mengembangkan channel untuk memegang proyek-proyek di luar negeri, seperti di Singapura, Kamboja, China. Dan ini bisa kita perluas marketnya ke seluruh dunia, karena ERA ada lebih dari 33 negara di dunia yang memakai brand ERA, dan network kami bukan hanya di nasional tetapi internasional. Baik, lebih kepada untuk agent begitu Pak Darmadi tadi juga Anda jelaskan. Baik, artinya dengan lini bisnis yang dijalankan, perkembangan teknologi digital, update dan pengembangan ini sangat penting ke depannya Pak Darmadi, mengingat juga dari pergerakan industri digital di Indonesia juga berkembang cukup pesat, Pak. Iya, benar. Ambil contoh nih ya, saya bisa kasih satu contoh. Kita dalam sebuah kerjasama bentar lagi dengan sebuah produk yang dari Amerika yang bernama Matterport, di mana kita bisa memperlihatkan unit-unit properti kita secara 3 dimensi dengan bagus kepada seluruh pembeli kita. Dan hal ini juga akan meningkatkan nilai jual dari properti tersebut dan membuat properti itu lebih cepat terjual. Baik, seberapa penting Pak update dari teknologi digital ini? Kalau kita lihat dari lini bisnis yang dijalankan ERA, apalagi menjangkau kepada beberapa negara yang sudah Anda sebutkan tadi. Yes, sangat penting Pak. Zaman sekarang kalau kita lihat khususnya di dalam kondisi krisis pandemi sekarang, hampir semua orang, tidak dibilang generasi muda saja, generasi seperti saya juga, semua sudah masuk ke dalam mempelajari digital platform. Agent-agent kami ketika mengambil listing dari pemilik properti, mereka bukan lagi memakai paper,
tetapi mereka memakai sebuah sistem yang namanya era mobile, di mana pendataan data-data listing dan data-data customer itu langsung dirangkum secara elektronik pada saat itu juga. Dan dengan apps mobile kami, pada saat yang bersamaan kami bisa mengambil foto, potret semua properti yang ada, memvideokan, dan on the instant base kita bisa update masuk ke dalam database system. Sehingga ketika masuk ke dalam database system, 4.500 agent kami yang saat ini bergabung dengan ERA, mereka bisa melihat properti itu. Anda bayangkan, jika banyak orang bisa melihat properti itu dengan instan, calon pembeli akan lebih mudah didapatkan. Baik, Pak Darmadi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga yang Anda jelaskan bisa menjadi referensi ini dan semoga juga untuk listingnya PT Era Graha Realty Tbk untuk esok bisa berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Terima kasih, Pak Darmadi. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Darmadi Darmawangsa, Direktur Utama Era Indonesia. Ada berbincang tadi, mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Akhirnya saya David Sanovo dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.